الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وبارك على محمد الكريم وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وحثكم على طاعته لعلكم تفلحون كما قد قال الله سبحانه وتعالى في قرآنه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في آيات أخرى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Kemudian kami wariskan Alkitab itu Al-Quran kepada hamba-hamba yang kami pilih. Di antara mereka ada orang yang zalim terhadap dirinya. Di antara mereka ada yang pada tingkat pertengahan. Di antara mereka ada orang yang berlomba berpacu dalam melakukan berbagai kebaikan dengan izin Allah. Itu adalah karunia yang demikian sangat besar. Demikian potongan ayat Allah yang tercantum di dalam surat Fatir pada ayat yang ke-32. Hamba Allah yang beriman, marilah di dalam kesempatan mimbar Jumat kita pada siang hari ini kita kembali memperhatikan diri kita masing-masing. Sebagai pribadi yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dituntut untuk selalu meningkatkan pemahaman dan pengertian kita tentang agama ini. Selanjutnya, setelah kita faham dan mengerti perintah agama, hendaknya kita segerakan. Larangan agama hendaknya kita tinggalkan, dan ketentuan-ketentuan agama hendaknya kita perhatikan. Dengan sikap yang demikian diharapkan kualitas diri kita sebagai seorang mukmin akan lebih baik dan lebih meningkat, dan itulah yang harus kita capai. Ya, tahu ada perintah, mari laksanakan. Tahu ada larangan, mari tinggalkan. Jangan tahu ada perintah tapi masih malas melakukan perintah itu. Tahu ada larangan masih anggap enteng. Kalau seperti itu, kapan kita lebih baik menjadi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal Allah Subhanahu wa taala menilai kita ini dengan keimanan, dengan ketakwaan, dan itu dibuktikan dengan ibadah, dengan amal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Allah nilai kita dari iman kita, dan itu akan terlihat dalam kehidupan. Bagaimana dia? Orang taat beribadah atau malas beribadah? Orang yang dermawan, suka beramal, atau orang yang bakhil? Makanya ketika kita ngerti dengan agama, setelah kita tahu, membaca, mengkaji, mendengar, oh ini perintah agama, laksanakan. Oh ini larangan agama, tinggalkan. Baru dengan begitu kita lebih baik dan lebih meningkat. Hamba Allah yang beriman. Potongan ayat Allah Subhanahu wa taala yang saya bacakan di pangkal khutbah tadi menjelaskan kepada kita tentang keberadaan kita orang-orang yang beriman, ya, dengan tingkat kesadaran beragama kita. Yang pertama, kata Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang zalimul li nafsih. Ada orang yang menzalimi dirinya.
Ibnu Katsir menjelaskan tentang orang yang menzalimi dirinya itu adalah al-mufarritu fi fi'li ba'dil wajibat al-murtakibu li ba'dil muharramat. Orang yang menzalimi dirinya adalah orang yang masih lalai dalam melakukan kewajiban agama. Masih mau melakukan yang diharamkan. Masih mau melakukan yang dilarang oleh agama. Terkait dengan kewajiban agama, dia masih lalai. Salat barangkali karena kesibukan pekerjaan di suatu saat dia tinggalkan salatnya. Enggak salat karena kesibukan pekerjaan. Iya, yang haram sekali-sekali mau. Judi, taruhan, kecil-kecilan dia masih mau. Minuman keras karena dia berteman dengan orang bule, demi pertemanan katanya dia masih mau minum. Alasannya gak mabuk kok, hanya satu sloki. Ini orang yang zalim terhadap dirinya. Yang kedua, muqtasid, orang yang pertengahan, ada di level pertengahan. Ibnu Katsir menjelaskan tentang al-muqtasid ini, al-muaddi lil wajibat, at-tariku lil muharramat. Dia sudah melakukan kewajiban-kewajiban agama, dia sudah meninggalkan yang dilarang oleh agama. Wa qad yatruku ba'dal mustahabbat, tapi dia masih meninggalkan yang sunnah-sunnah. Wa yaf'alu ba'dal makruhat, dia masih mau melakukan yang makruh-makruh. Ini orang pada level pertengahan. Yang wajib sudah, salat enggak tinggal, puasa Ramadan iya. Yang haram enggak, judi enggak mau, taruhan sedikit enggak mau, minum sedikit aja enggak mau. Tapi yang sunnah-sunnah masih belum. Yang makruh-makruh masih mau. Ini orang yang di level pertengahan. Nah, sementara yang ketiga, sabiqun bil khairat. Orang yang berlomba, berpacu di dalam melakukan berbagai kebaikan. Ibnu Katsir menjelaskan ini orang al-fa'ilu lil wajibat wal mustahabbat. Dia sudah melakukan yang wajib-wajib yang diperintahkan oleh agama, juga sudah dengan yang sunnah-sunnah. At-tariku lil muharramat wal makruhat wa ba'dal mubahat. Dia sudah meninggalkan yang diharamkan, yang dimakruhkan, bahkan yang mubah, yang boleh pada dasarnya kalau akan membawanya lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala dia enggak mau. Iya. Berolahraga habis asar tapi larut sehingga sampai menjelang maghrib baru buyar. Akibatnya dia enggak sholat jamaah ke masjid, dia enggak mau, saya enggak mau. Ya seperti itu. Nah yang terbaik adalah sabiqun bil khairat. Yang berlomba, berpacu di dalam melakukan berbagai kebaikan. Apakah terkait dengan ibadah atau terkait dengan amal. Nah kalau kita melakukan evaluasi terhadap diri kita, pemeriksaan terhadap diri kita, kita sorotkan 3 hal ini. Kamu yang mana? Apakah termasuk yang zalimun li nafsi, yang zalim terhadap diri, atau muqtasid di level pertengahan, atau sabiqun bil khairat, yang berlomba, berpacu dalam melakukan berbagai kebaikan? Yang mana? Semua kita tahu akan kualitas diri kita. Yang terbaik itu yang harus kita capai. Iya. Kita bisa mencapai yang terbaik kalau kita ini punya kesadaran beragama. Poin yang terpenting dari kesadaran beragama, hamba Allah yang beriman, hidup kita di dunia ini sementara. Kita di suatu saat pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kematian pasti datang kepada kita. Sadarkah kita bahwasanya di suatu saat kita akan mati, meninggalkan dunia yang fana ini? Nah, ketika ada seorang yang sudah dengan kesadaran, saya tahu kesempatan hidup di dunia ini harus saya isi dengan sebaik-baiknya, dengan ketaatan beribadah kepada Allah. Saya tidak akan lepas kesempatan itu. Harus saya isi dengan amal kebaikan, dengan sedaya kemampuan saya yang ada.
Saya tidak akan lepaskan kesempatan itu. Sebab di suatu saat terjadi yang namanya kematian. Dan kematian itu nggak kenal usia. Jangan katakan aku masih muda, masih lama hidup. Siapa bilang kamu yang masih muda akan sampai usia tua? Buktinya ada anak yang lebih dahulu meninggal dari orang tuanya. Bapaknya, ibunya masih hidup, dia sudah meninggal. Tabrakan, kecelakaan lalu lintas, meninggal. Lah kan? Nggak ada yang jamin saya hidup ya panjang umur. Nggak. Semuanya jadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kata Allah, kalau mati ya mati, enggak peduli apakah dia sehat-sehat saja atau dia udah sakit-sakitan, apakah dia masih muda atau dia sudah tua, kalau kata Allah mati ya mati. Nah, kesadaran beragama itulah yang harus kita miliki. Jangan kita dilalaikan oleh kehidupan dunia ini sehingga ninggalkan sholat, berani dengan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sikap yang berbahaya yang akan merugikan diri nantinya. Makanya hamba Allah yang beriman, mari kita tingkatkan pemahaman kita terkait dengan agama ini. Kaji Al-Quran, kaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah kebenaran yang dikatakan oleh Allah, yang dikatakan oleh Rasul, yang akan menuntun kita di dalam menjalani kehidupan ini. Saya selalu mengatakan hamba Allah yang beriman, keberhasilan seseorang di dunia ini dengan bermacam yang didapatkannya, ujungnya ditinggalkannya. Gak ada yang dibawa kecuali amal, ibadah, ketaatan dan kesalihan. Tinggal. Bahagialah dia. Orangnya berhasil, sukses, kaya. Orangnya taat beribadah. Orangnya suka beramal. Bahagia. Kembali kepada Allah karena dia yang beribadah dan beramal. Sebaliknya rugi orang itu, orangnya kaya, berhasil, tapi ibadahnya berantakan, amalnya minim, kembali kepada Allah tidak bawa bekal. Makanya kita sadarkan diri kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan biarkan diri ini malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada kesempatan untuk beramal, tidak beramal, bakhil. Rugi nantinya. Iya, ibadah bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk kita. Tidak bertambah keagungan Allah Subhanahu wa taala dikala kita taat beribadah kepada Allah. Juga tidak berkurang keagungan Allah dikala ada manusia-manusia yang enggak mau beribadah kepada Allah, enggak mau bersujud kepada Allah, enggak mau taat kepada Allah, enggak berkurang keagungan Allah. Allah mempersilakan manusia ini. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakan nih Muhammad, kebenaran itu yang berasal dari Tuhanmu. Yang mau beriman silakan beriman, yang mau kafir silakan kafir. Yang jelas Allah tidak akan menyamakan dalam memperlakukan antara orang beriman dengan orang kafir, antara orang taat dengan orang maksiat, antara orang yang dermawan dengan orang yang bakhil. Gak akan disamakan oleh Allah. Masa akan disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala antara seorang yang taat beribadah, subuh dia bangun, sebelum subuh dia bertahajud, disamakankah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang malas bangun subuh, bersujud kepada Allah? Yang gak mungkinlah disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang dermawan, berzakat, berinfak, bersedekah, bantu orang miskin, bantu agama Allah. Akan disamakan dengan orang yang bakhil, yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Kalau untuk dirinya, Masya Allah, tukar mobil dengan yang lebih bagus, rumah masih layak direnovasi. Tapi untuk agama Allah, enggak, minim. Untuk bantu kaum muslimin, enggak, kurang. Allah yang beriman, mari kita sadarkan diri kita. Iya, hidup kita ini nantinya akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kalian nanti di hari kiamat akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba' an umrihi fima afna.
an ilmihi madza amila bihi wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa wa an jismihi fima ablah. Tidak bergeser kaki manusia di hari kiamat nanti sehingga dia akan ditanya tentang 4 hal. Tentang umur, untuk apa saja kamu habiskan umur kamu. Ilmu terkait dengan agama, apa yang sudah kamu amalkan. Tentang harta, dari mana dapatnya harta itu dan untuk apa kamu pergunakan. Dan tentang fisik, untuk apa saja kamu pergunakan. Bukan akan lepas begitu saja nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita berusaha menjadi orang beriman dan jadi orang beriman yang baik, insya Allah hidup ini akan bisa kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Hamba Allah yang beriman, mari sama-sama kita perhatikan diri kita. Kalau sudah baik, lumayan baik, mari istiqamah. Kalau belum baik, tidak ada yang akan memperbaiki diri kita kecuali kita sendiri. Khutbah yang disampaikan, pengajian, apa yang dikatakan tausiah nasihat agama adalah untuk mengingatkan. Berubah atau tidak berubah tergantung kepada masing-masing orang. Mudah-mudahan hidayah Allah selalu tercurah kepada kita. Kita tetap terbimbing berjalan di atas kebenaran agama sampai di suatu saat kalau Allah mengambil kita dengan kematian, kita akhiri hidup ini dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa na'afani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa huthukum ala ta'atihi la'allakum tuflihun. Hamba Allah yang beriman, sahabat Anas bin Malik pernah mengatakan kepada Rasul, ya Rasulullah, amanna bika wa bima ji'ta bi fahal takhafu alaina. Ya Rasulullah, kami sudah beriman kepada engkau dan dengan segala yang kau sampaikan, apa Rasul masih mengkhawatirkan tentang kami? Kata Nabi, iya. Kenapa ya Rasulullah? Kata Nabi, innal qulub baina usbu'ain min asabi'illah yuqallibuha kaifa yasha. Sebab yang namanya hati itu berada di antara 2 jari dari jari jemari Allah, yang Allah demikian mudah membolak-balik hati seseorang. Dan Nabi mengajarkan kepada sahabatnya doa, Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balik hati, tolong tetapkan hatiku pada agamamu. Ya, godaan duniawi demikian sangat besar sekali. Dulu orangnya sholat, tapi karena dunia sekarang gak sholat. Dulu orangnya Masya Allah sekali rajin ke masjid, sekarang gak pernah lagi ke masjid. Bahkan dulu dia orang Islam, tapi kemudian dia murtad. Wal'iyadzubillah. Lah kan itu terjadi. Karena godaan-godaan di dalam kehidupan kita di dunia ini sangat banyak sekali. Nah, kalau kita tidak melakukan pembinaan diri, mengkaji agama, dekat dengan ulama, ya bisa-bisa terseret, terbawa hanyut dengan dunia. Dan kita berlindung dari gambaran seperti itu. Makanya mari bina diri, kaji Al-Quran, kaji hadis Nabi, dekat dengan orang saleh, dekat ulama, mintakan nasihat-nasihat mereka untuk bagaimana kita istiqamah di dalam beragama. Mudah-mudahan hidayah Allah selalu tercurah kepada kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bi alaina masa'ib ad-dunya, wa mat'ina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alha al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واسألوا الله من فضل يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون